Kita tidak butuh cawapres yang hanya hanya sebagai simbol saja, tapi memang orang yang bisa kerja, yang menyelesaikan banyak hal buat kita semua. Nah, tentu saja ketika kita bilang kerja ini harus jelas juga track recordnya, dari mana dan bagaimana outputnya. Proses kerja dia ini juga harus teruji bahwa dia bukan bagian dari oligarki. Proses kerja dia itu harus juga terbukti bahwa ini adalah kerja-kerja yang memang menunjukkan itikat baik dia untuk kepentingan semua, bukan hanya output. Kerja itu bukan hanya hasilnya, atau jadi jembatan, atau jadi apa enggak, tapi prosesnya juga harus clear. Jadi dari mana mau kemana itu clear. Kita jangan sampai terkesima hanya dari outputnya saja, tapi ternyata di dalamnya dia penuh dengan kepentingan yang nepotis, kolutif, oligarkis gitu ya. Dan ini juga mengapa penting, karena Wapres ini bukan tidak mungkin satu saat menjadi presiden, manakala presidennya berhalangan tetap. Oleh karena itu kita harus memiliki cawapres yang memang bisa kerja. Sebenarnya rezim sekarang ini riskan, karena wapresnya ini bergerak begitu, katakan begitu ya, sehingga kalau ada apa-apa ini pertaruhannya besar sekali. Tapi karena demi kemenangan, ya hal seperti ini mereka singkirkan begitu ya. Padahal ini penting, cawapres ini penting. Nah, itu yang pertama, kinerjanya harus jelas. Yang kedua, dia harus punya modal politik pertama dari partai-partai politik, terutama dari dukungan partai politik yang jelas. Ini dua. Dia ini harus menjadi sosok yang semua anggota koalisi nyaman, ya. Kemudian dia memang punya dukungan partai yang stabil, yang settle, bukan yang nggak jelas. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya ini akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan, administrasi dia. Kalau tidak kuat, tidak mesti harus maksimal kekuatan itu, tapi ada modal minimal, dan setidaknya secara koalisi dia itu didukung secara legowo oleh semuanya gitu. Dan tentu saja partai politik ini yang mendukung keduanya juga harus sejalan dengan visi misi presidennya gitu. Jangan sampai ada partner koalisi yang kemudian punya visi misi yang berbeda. Yang ketiga, dia harus mewakili setidaknya 4 simbol. Yang pertama, dia harus orang yang merepresentasikan keindonesiaan, karena Pak Anies ini se-Indonesia apapun dia, senasionalis apapun dia, sehero apapun kakeknya, kerap itu di grassroots itu kerap dicitrakan sebagai orang yang kadang nasionalisnya dipertanyakan. Oleh karena itu ini harus bisa di cover oleh wakil presidennya. Kemudian selain dari itu, walau bagaimanapun kesan Pak Anies ini masih kental juga Muhammadiyah dan masyuminya begitu ya. Oleh karena itu yang kedua, dia harus menjadi simbol aliran Islam yang memang kalangan di luar Muhammadiyah itu merasa comfortable dengan wapres itu. Begitu. Dan yang ketiga, dia harus ramah dengan perempuan. Artinya dia tidak punya track record, punya kasus terkait perempuan, terkait dengan keluarga dan anak, begitu ya. Apalagi perempuan ini penting karena the power of emak-emak itu sangat signifikan juga, gitu ya, di dalam real politics kita. Dan yang keempat, dia harus merupakan simbol dari generasi kekinian. Ya, dia tidak menurut saya harus sosok yang tidak kolot atau sudah out of date, karena juga 40% kira-kira pemilih kita adalah dari generasi milenial ke depan, sehingga akan lebih kondusif jika dia juga merupakan sosok yang representasi anak muda begitu. Yang berikutnya saya kira yang juga penting adalah penerimaan grassroots. Di sini berarti dia harus tokoh yang tidak terlihat elitis, yang kalau ke lapangan itu nggak kelihatan sumpek atau terlalu dramaturginya tinggi gitu. Tapi memang dia natural, by nature dia memang orang yang
terbiasa di kalangan urban, terbiasa di kalangan rural, kalangan grassroots, dan juga to some extent dia juga merepresentasikan mayoritas etnis kita begitu ya. Karena ini juga berdasarkan kajian statistik masih banyak orang yang melihat latar belakang etnis dalam hal ini Jawa ketika memilih gitu masih ada, dan juga ada beberapa warning dari mereka yang terbiasa struggle berjuang untuk memenangkan kontestasi, ternyata itu masih ada Jawa dan non Jawa itu. Kemudian yang kelima, saya kira orang ini adalah orang yang harus punya mentalitas seperti Pak Anies, yakni orang yang kolaboratif. Ya, orang yang bisa bekerja sama dengan semua pihak, orang yang tidak tersekat-sekat, orang yang tidak old school dalam pengertian aku tidak mau sama Anda, aku sudah di sini cukup gitu. Tapi orang yang bisa menerabas semua sekat-sekat yang ada, karena inilah Indonesia. Indonesia harus dipimpin oleh seseorang yang mampu menerabas semua sekat-sekat. Jadi seperti pidato Obama ya, setelah saya terpilih diharapkan tidak ada lagi red state. Red state ini untuk mereka yang memilih republik, jadi basis-basis republik itu adalah red state, atau blue state itu adalah negara bagian yang cenderung demokrat, yang ada adalah the United States of America, jadi negara untuk semua warna. Dan saya kira ini penting, ke depan semangatnya bukan hanya sebuah kompetisi hidup atau mati, tapi demi bangsa kita semangatnya harus kolaborasi. Dan semangat kolaborasi itu tidak hanya dalam sisi primordial, tapi juga dari sisi kelas. Termasuk Taipun, termasuk konglomerat. Orang ini juga harus mampu berdialog dengan mereka. Karena walau bagaimanapun salah satu penggerak ekonomi kita adalah konglomerat. Dan masih banyak sebetulnya orang-orang ini yang punya mental baik ya, anti oligarki dan merah putih begitu. Oleh karena itu dia harus bisa juga kolaboratif dengan semua kalangan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah jelas, bersih dan jujur. Jujur ini penting ya, jujur ini penting. Kita agak kehilangan dalam hampir 10 tahun ini. Yang jelas bersih karena banyak survei yang mengatakan bahwa kebanyakan rakyat itu pengen salah satunya pemimpin itu bersih. Ya, selain tegas dan lain-lain, tapi bersih itu menjadi salah satu yang penting menurut mereka. Kemudian yang juga penting adalah punya kesamaan visi dan misi dan chemistry. Ada satu nama yang punya potensi, tapi dia nggak punya chemistry nih dengan Anies gitu ya, sehingga untuk menyelenggarakan satu pagelaran besar di Jakarta saja rempong gitu kan. Dan bersaut-sautan gitu kan, karena memang tidak satu chemistry gitu ya. Nah, ini kita exclude lah, tidak terlalu penting gitu. Dan yang terpenting, yang terakhir, yang ke-8 bagi saya, dia adalah harus punya komitmen yang besar terhadap demokrasi. Karena yang salah satu yang paling bermasalah bagi Indonesia saat ini dan diakui oleh kebanyakan akademisi adalah kita mengalami stagnansi. Ya, kemandekan atau bahkan regresi, ada yang mengatakan begitu, kemunduran demokrasi. Jadi saya baru pulang dari Singapura, kebanyakan Indonesianis di sana sudah mengakui bahwa Indonesia ini sedang mengalami problem besar, yakni demokrasinya stuck. Dan sejalan dengan itu, satu tarikan nafas, oligarkinya menguat. Ini biasa ini. Kalau oligarki demokrasi redup, oligarki naik begitu ya. Dan uniknya mereka yang menyatakan itu adalah mereka yang sekitar 3 tahun yang lalu, ketika saya juga dari Singapura, adalah mereka yang masih euforia bahwa Jokowi adalah the hope ya. Akademisi Indonesia, ahli tentang Indonesia itu 3 tahun lalu masih meyakini bahwa Indonesia will be a great nation dengan kepemimpinan Jokowi gitu. Tapi 2 minggu lalu saya bertemu dengan mereka, rata-rata mereka sudah berubah pemikirannya, berubah cara melihat Indonesia, berubah cara melihat karakteristik pemerintahan saat ini, sehingga mereka sampai pada satu kesimpulan, demokrasi kita sedang dalam satu persimpangan yang cenderung untuk menjadi post demokrasi, disebutnya sebagai post demokrasi. Ada yang mengatakan illiberal demokrasi,
ada yang mengatakan ilusif demokrasi, ada yang mengatakan elitis demokrasi, ada yang mengatakan bahkan seperti Tom Power itu sudah masuk otoritarian jatuhnya. Jadi saya happy karena 3 tahun yang lalu saya cenderung untuk sangat kritis terhadap pemerintahan ini, dan saya merasa sendiri sekarang apa yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu sudah menjadi satu kesepakatan umum begitu. Nah, jadi memang problem kita demokrasi. Padahal inilah inti dari eksistensi negara kita. Jadi Bung Karno pernah pidato dalam Kongres Amerika di tahun 52 kalau saya tidak salah. Dia menginggriskan semua Pancasila itu. Believe in God, humanity, nationalism, democracy, and social justice. Ini keren ya kalau bahasa Inggris ya. Keren ini. Ada believe in God, humanity, nationalism, democracy, social justice. So Bung Karno sendiri sebagai founding fathers dan pencetus mengenai 5 pillars menganggap bahwa sila keempat itu adalah demokrasi. Sehingga yang anti Pancasila sebetulnya adalah mereka yang anti demokrasi. Nggak bisa hanya satu sila doang, nggak fair ya. Tapi mereka yang anti social justice, mereka yang anti humanity, mereka yang anti nationalism, mereka yang anti demokrasi itu adalah anti Pancasila. Sebaliknya, yang mereka yang memperjuangkan demokrasi dengan kata lain adalah mereka yang memperjuangkan Pancasila. Begitu. Dan kita punya problem dengan demokrasi saat ini, sehingga sebetulnya pilar-pilar kita sebagai nation sedang goyah, dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebetulnya, kita semua, siapapun Anda, untuk membalikan situasi, memperkuat demokrasi demi memperkuat eksistensi Indonesia itu sendiri. Gitu. Sekarang sudah menjadi rahasia umum bahwa demokrasi kita lemah, negara ini digerogoti oleh oligarki yang sangat parah. Begitu ya, sehingga Pak Mahfud MD mengatakan 92% Cakada itu pasti ada investornya, pasti ada pemodalnya, ada oligarknya. 92% itu cukup tinggi. Maka tidak heran kalau banyak kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat, karena oligark ini sudah ada mulai dari penentuan kandidat, prosesi elektoral di bilik-bilik suara, sampai penentuan kabinet atau penentuan instrumen di pemerintahan daerah, sampai nanti penentuan siapa yang akan menjalankan proyek di pemerintahan daerah juga gitu. Makanya ini the oligarch matters. Sekarang malah lebih parah. Mereka sudah mulai dari regulasinya. Ya, bahkan mereka sudah dengan PT 20% kan. Iya. Apalagi semakin tersentralistis. Jadi Omnibus Law ini kan membuat negara kita menjadi tersentralistis ya. Begitu. Dan juga ketika kita bicara oligarki, kita bicara rule of laws. Itu sudah bagian dari demokrasi. Karena pemerintahan yang lain, apakah itu otoriter, diktator, itu penegakan hukum itu tergantung selera penguasa. Sehingga sebetulnya ketika rule of law lemah, demokrasi itu lemah. Dan kita sebagai bangsa yang mengakui daulat rakyat, kata Bung Hatta, sebagai salah satu esensi negara kita, juga berarti sedang lemah saat ini. Karena kedaulatan, karena penegakan hukum kita lemah. Nah, Wapres ini harus punya track record sebagai pembela demokrasi yang murni. Dia tidak boleh terlihat demokratik di depan kamera saja, tapi di belakang kamera ceritanya lain. Dia harus sosok yang betul-betul by nature, pembela kalangan yang tersingkirkan, the loser, yang selama ini dijadikan alas kaki oleh oligarki. Dia harus orang yang punya komitmen terhadap penegakan hukum, meskipun berarti dia harus kalah secara hukum. Dia harus orang yang anti oligarki seperti Volodymyr Zelensky. Ya, bukan orang yang bermain-main dengan oligarki, orang yang turut menikmati pekerjaan dengan oligarki, tidak. No, that's enough. Kita tidak membutuhkan leader seperti tadi, tapi leader yang punya komitmen melawan oligarki. Jadi saya kira poin bahwa dia harus punya mindset keberpihakan dan attitude demokrat yang tulen itu juga sangat penting. Jadi janganlah lagi menjadikan ajang ini, pemilu ini sebagai satu hal yang kemudian dikhianati nantinya.
pura-pura demokratik tapi di belakang sudah berkumpul oligarki untuk menunggu waktunya untuk berkuasa bareng-bareng gitu, untuk membentuk politik kartel gitu ya. Nah, dengan kriteria itu gitu ya, dengan beberapa pembobotan ya, silahkan kira-kira siapa yang minimalnya bisa memenuhi, mungkin itu terlalu ideal tapi setidaknya bisa mendekati. Ada beberapa nama-nama yang tadi sudah disebutkan juga punya kelebihan di satu sisi tapi juga mungkin belum punya kelebihan di sisi lain gitu ya. Tapi saya kira bagi saya, menurut saya ke-8 itu sangat penting untuk bisa diperhatikan ketika kita mencoba menyebutkan nama siapa kira-kira yang pantas untuk seorang Anies Baswedan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.